Sahabat yang baik, inilah Cari Angin, rubrik khas koran Tempo akhir pekan, terbitan 23 Mei 2021. Judulnya Ledakan Pandemi. Tulisan ini menyoroti kekhawatiran kita akan ledakan COVID-19 setelah libur Lebaran, sehingga perlu kehati-hatian semua pihak. Mari saya bacakan selengkapnya. Ledakan pandemi. Lebaran sudah berlalu, namun ketakutan akan adanya ledakan pandemi setelah libur keagamaan itu menghantui kita semua. Ketakutan bahwa kita tidak siap mengatasi masalah ini, sehingga penyekatan orang-orang yang balik dari kampung semakin diperketat. Kalau ada yang lolos, pemudik yang kembali disambut aparat kelurahan. Mereka harus dites antigen oleh petugas desa. Libur panjang tahun lalu agaknya memberi pelajaran. COVID-19 melonjak tinggi setelah liburan. Liburan itu memang disertai dengan pembukaan kawasan wisata, membuat masyarakat euforia seolah-olah pandemi sudah menurun. Kepatuhan akan protokol kesehatan juga berkurang. Orang-orang banyak tidak memakai masker lagi. Kerumunan makin terlihat di mana-mana. Bukan cuma di negara kita saja, di sejumlah negara lain juga seperti itu. Bahkan saat itu India dinyatakan sukses menurunkan penularan COVID-19 dengan baik. Ternyata itu baru pandemi gelombang pertama. Ada gelombang keduanya. Gelombang kedua ini lebih dahsyat penularannya. Itulah varian baru dari virus yang sudah ada sebelumnya. Lebih ganas dan lebih sulit ditangkal. India saja yang berhasil menanggulangi virus generasi pertama langsung menghadapi serangan gelombang kedua yang maha dahsyat. Rumah sakit kewalahan, jenazah antre di krematorium. Angka kematian di India sampai 4.000 orang sehari. Dan virus varian baru itu sudah masuk ke Indonesia. Berita terakhir sudah ada di Cilacap, sehingga sebuah rumah sakit sampai ditutup gara-gara ada yang kena virus varian dari India ini. Begitu cepat virus menular. India yang sudah terlanjur senang karena seolah-olah berhasil melandaikan virus corona, langsung kelabakan menghadapi gelombang kedua ini. Lalu mereka menerapkan lockdown, diikuti negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan lainnya. Kita di Indonesia cuma mengeluarkan aturan dilarang mudik yang ternyata jebol juga. Polisi kasihan melihat pemudik yang nekat bermacet-macetan sampai 10 km dari area penyekatan. Pemudik yang lolos pun tidak takut diancam dengan karantina sesampai mereka di kampung halamannya. Bahkan ada pemerintah daerah menakut-nakuti pemudik ini dengan isolasi di rumah yang angker. Berapa jumlah orang yang lolos mudik? Ada yang memperkirakan 8 juta, bahkan lebih,
Karena sebelum larangan mudik diberlakukan saja, sudah 1.200.000 orang yang meninggalkan Jakarta. Dan pemudik yang positif COVID-19 ada 4.123 dari 6.742 orang yang diperiksa secara random. Bayangkan kalau pemeriksaan lebih ketat dan dalam jumlah yang besar. Yang positif ini pun tidak semua dapat penanganan yang memadai. Hanya 75 orang yang dirawat dan 1.686 yang diisolasi mandiri. Sisanya ya gentayangan. Ini yang mengkhawatirkan pakar-pakar pandemi. Apalagi kawasan wisata di daerah tetap ramai. Bahkan di Jakarta, kawasan Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, Kebun Binatang Ragunan tetap dikerumuni pengunjung. Rakyat memang butuh hiburan dengan berbagai alasan. Sudah lama berdiam diri di rumah. Ada yang menghibur diri dengan alasan karena tidak bisa mudik ketemu orang tuanya. Pengelola kawasan wisata juga butuh dana karena sudah lama tutup. Sementara itu ada kementerian yang memang tugasnya untuk menggerakkan ekonomi agar tidak macet. Jadi ya semuanya serba dilonggarkan. Di satu sisi ada ketakutan pandemi melonjak. Jangan seperti India, kata orang-orang. Satu sisi ada kegiatan ekonomi agar jangan mandek. Pertumbuhan ekonomi sudah semakin minus, kata orang. Lalu di sudut lain ada kecemasan dengan varian baru yang lebih dahsyat. Barangkali terobsesi setelah membaca novel Disorder karya Akmal Nasery Basral yang bercerita soal pandemi yang diduga dari laboratorium yang bocor. Bagaimana seharusnya kita mengelola ketakutan menghadapi ledakan pandemi yang konon ada di depan mata? Ya, kita mesti tega untuk bertindak yang tegas. Segala celah yang sudah diketahui akan berdampak pada penularan virus lebih cepat harus dicegah tanpa ampun. Masyarakat harus disadarkan akan bahaya virus varian baru, bukan sekedar menakut-nakuti dengan menyebarkan video bergelimpangannya mayat di India. Juga bukan sikap pasrah dan menyerahkan semuanya akan kekuatan doa. Doa itu penting. Tuhan yang Maha Kuasa pasti bisa menghentikan pandemi ini. Tapi Tuhan mungkin sedang menguji usaha kita. Jadi, mari kita upayakan melakukan pencegahan dengan kontrol yang lebih ketat. Demikian sahabat yang baik, cari angin pekan ini. Sampai jumpa.